Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahma dari kelas 12 keperawatan asal sekolah SMK Kesehatan Surabaya. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Teguh selaku guru mata pelajaran herbal. Di sini saya akan menerangkan PPT saya tentang penyakit dispepsia. Bagaimana penjelasannya? Simak berikut penjelasan saya. Yang pertama, pengertian. Yang A, dispepsia adalah sekumpulan gejala yang dideskripsikan sebagai rasa tidak nyaman pada perut, seperti perut terasa penuh, kembung, sakit perut, dan nyeri ulu hati. Namun, perlu ditekankan bahwa dispepsia bukanlah penyakit, melainkan gejala dari penyakit atau gangguan pencernaan. Jadi, dispepsia ini bukan penyakitnya, melainkan masih gejala untuk menuju penyakitnya. Yang B, etiologi atau penyebab. Penyebabnya itu yang pertama biasanya itu menelan udara atau aerofagi, mengunyah makanan dengan mulut terbuka, atau bicara saat sedang mengunyah makanan. Dapat menyebabkan kecenderungan untuk menelan udara lewat mulut. Jadi yang suka bicara sambil makan ya. Terus ada iritasi lambung atau gastritis, lalu peristaltik usus abnormal atau tidak normal, ada batuk empedunya di lambungnya, stres psikologis, kecemasan atau depresi, lalu ada penyebab dari makanan, alkohol, kafein, rokok, makanan yang terlalu pedas, makanan tinggi lemak, dan yang paling sering menyebabkan dispepsia adalah ulkus peptikum dan akid reflux. Untuk selanjutnya patofisiologinya ya. Dispepsia ini kan ada dua tipe, dispepsia organik sama dispepsia fungsional. Untuk yang dispepsia organik itu diakibatkan karena stres, lalu mengakibatkan perangsangan saraf simpatis, lalu menyebabkan produksi HCl di lambung, lalu menyebabkan mual dan muntah. Setelah itu muncul masalah keperawatan, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan, dan kekurangan volume cairan. Lalu untuk yang dispepsia fungsional kan disebabkan karena kopi dan alkohol. Lalu menyebabkan respon mukosa lambung, menyebabkan dua penyebab, yaitu yang pertama vasolidasi mukosa gaster dan eksfolian atau pengelupasan. Yang vasolidasi mukosa gaster ini menyebabkan HCl kontak dengan mukosa gaster, lalu muncul masalah nyeri dan muncul masalah keperawatan nyeri epigastrium berhubungan dengan instansi pada mukosa lambung. Dan untuk eksfolian tadi menyebabkan ansietas, lalu perubahan pada kesehatan dan defisit, dan muncul masalah keperawatan defisit pengetahuan. Setelah itu yang D, penata laksanaan. Yang non farmakologi atau tanpa obat, yaitu diet tinggi lemak, kurangi kopi, kurangi alkohol, dan tidak merokok. Lalu menghindari makanan di malam hari, jadi kurangi nyemil pada malam hari. Yang farmakologi, yang mau menggunakan obat, yaitu obat antasida, antikolinergik, antagonis reseptor, penghambat pompa asam atau PPI, proton pump inhibitor, dan sitoprotektif. Dan untuk yang E, manifestasi klinis atau gejalanya, seperti muntah, hilang nafsu makan, terasa kembung, merasa tidak nyaman setelah makan, terasa perih di perut atau dada, adanya makanan yang kembali ke atas, jadi udah ditelan keluar lagi makanannya. Lalu yang terakhir, ketidaknyamanan pada perut terus nyeri pada perut. Jadi perutnya itu agak nyeri, kerencang, dan bawaannya pengen mual-mual terus. Lalu ada
F. Ada pemeriksaan penunjang. Jika dispepsia menetap selama lebih dari beberapa minggu atau tidak memberi respon terhadap pengobatan atau disertai penurunan berat badan atau gejala lain yang tidak biasa, maka penderita harus menjalani pemeriksaan. Untuk yang pertama, pemeriksaan fisik, yaitu meliputi pemeriksaan laboratorium seperti darah lengkap. Jika ada leukositosis berarti ada infeksi. Leukositosis itu kayak ada kebiruannya gitu, atau kemerahan atau apa. Pemeriksaan tinja, jika cair dan berlemak berarti menderita malabsorpsi. Yang kedua, ada barium enema. Pemeriksaan pasien diminta untuk menelan cairan yang disebut barium yang berguna untuk memperjelas esofagus, lambung, dan duodenum, kemudian difoto X-ray. Untuk yang kedua, untuk pemeriksaan kerongkongan, lambung, atau usus halus dapat dilakukan pada orang yang mengalami kesulitan menelan atau muntah, penurunan berat badan, atau mengalami nyeri yang membaik atau memburuk bila penderita makan. Yang terakhir yaitu ramuan herbal untuk dispepsia. Jadi ini ramuan tradisional ya, tidak ramuan dari dokter. Itu siapkan bahan kunyit 7 gram, jahe 7 gram, daun sembung 7 gram, jinten 2 gram, dan air gelas 5 gelas, dan air 5 gelas. Lalu semua bahan dijadikan satu, direbus sampai nunggu yang pertama 5 gelas menjadi hanya 3 gelas. Setelah mungkal-mungkal, ambil airnya atau saring, taruh di dalam gelas, tunggu sampai dingin, dan minum 3 gelas perharinya. Ya, itu saja penjelasan dari saya tentang penyakit dispepsia. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tunggu video saya selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.